wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan menyebutkan nama-nama teman saya. Yang pertama, Agus Surya Mahendra, kemudian Tika Febri Astuti, kemudian Ardiana Kusuma Wardani, kemudian Anggita Febrianti, kemudian Femgi Desti Arjuna, kemudian Umi Fadilah Salsabila, dan Ma'ruf Firliansah. Untuk materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggita Febrianti. Pembahasan A. Sistem perujukan. 1.1 Pengertian rujukan. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi dalam kurung pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual atau non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik, contoh, dan objek faktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan atau kredibilitas. Sumber rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. 1.2 Macam-macam atau jenis kata rujukan. Kata rujukan sendiri terbagi menjadi 3 jenis kata rujukan. 1. Kata rujukan benda atau hal. Contoh, ini, itu, tersebut. 2. Kata rujukan tempat. Contoh, di sini, di sana, di situ. 3. Kata rujukan orang atau personil atau yang kedudukannya sama seperti orang atau makhluk hidup. Contoh, dia, ia, beliau, mereka. 1.3 Cara merujuk dan menulis kata rujukan. A. Cara merujuk. Perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun di antara tanda kurung. Jika ada 2 penulis, perujukan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua penulis tersebut. Jika penulis lebih dari 2 orang, penulis rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama dari penulis tersebut, diikuti dengan dan kawan-kawan. Jika nama penulis tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran. Untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya. Rujukan dari 2 sumber yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung, dengan titik sebagai tanda pemisahnya. B. Cara merujuk kutipan-kutipan langsung. A. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama dan diikuti nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Nama penulis disebut dalam teks secara terpadu. Contoh, Sue Bronto dalam kurung 1990.2123 menyimpulkan ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Nama penulis disebut dengan tahun penerbit dan nomor halaman. Contoh, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Dalam kurung Sue Bronto, 1990.2123. Jika ada tanda kutip dalam kutipan, digunakan tanda kutip tunggal. Contoh, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat kecenderungan semakin banyak tanda kutip campur tangan pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan. Dalam kurung Sue Wignyo, 1991.201. B. Kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului ditulis 1,2 cm atau terus 7 ketukan dari garis tepi di sebelah kiri dan kanan. Jika diketik dengan spasi tinggal, nomor halaman juga harus ditulis. C. Kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik.
Contoh, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru, Manan, 1995.278. Apabila ada kalimat yang dihubungkan, maka kalimat yang dibuang diganti dengan 4 titik. Perkenalkan, nama saya Ardiana Kusumawardani. Tugas saya di sini melanjutkan materi rekan saya, yaitu mengenai cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri, ditulis tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya, jika memungkinkan nomor halaman disebutkan. Nah, ini ada contohnya. Nama penulis disebut terpadu dalam teks, yaitu mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada tahun keempat. Buka kurung Salimin, 1990.213 tutup kurung. Lebih jelasnya ada di makalah ya. Dan yang poin kedua yaitu cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung ataupun tak langsung dalam teks. Harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara berturut-turut meliputi: yang pertama, nama penulis dengan urutan, nama akhir, nama awal, dan nama tengah, dan tanda gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul termasuk anak judul atau subjudul. Yang keempat, kota tempat penerbitan. Dan yang kelima, nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Jika penulisnya lebih dari satu, cara penulisan namanya sama dengan penulis pertama. Nama penulis yang terdiri dari 2 bagian ditulis dengan urutan, nama akhir diikuti koma, nama awal atau disingkat atau tidak disingkat tetapi harus dalam satu karya ilmiah, diakhiri dengan titik apabila sumber yang dirujuk ditulis oleh tim. Semua nama penulisnya harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Nah, ini materi selanjutnya mengenai sistem rujukan. Yang dimaksud sistem rujukan di sini adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Sistem rujukan digunakan sebagai sumber referensi jika penulis 1. Menggunakan kutipan dengan berbagai cara yang disebutkan di atas tadi. Yang kedua, menjelaskan dengan kata-kata sendiri pendapat penulis atau sumber lain. Yang ketiga, meminjam tabel, peta, atau diagram dari suatu sumber. Yang keempat, menyusun diagram berdasarkan data penulis atau sumber lain. Yang kelima, menyajikan suatu pembuktian khusus yang bukan suatu pengetahuan umum. Dan yang keenam, merujuk pada bagian lain pada teks. Sebenarnya, setiap bidang ilmu memiliki sistem perujukannya masing-masing. Sistem perujukan ekonomi berbeda dengan sistem perujukan ilmu kedokteran maupun juga sistem perujukan teknik. Akan tetapi, ada 2 sistem perujukan sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Apa sih itu fungsi rujukan? Fungsi sistem rujukan dalam karya ilmiah adalah sebagai landasan teori, memperjelas pembahasan, serta rujukan silang antar halaman yang telah disesuaikan dengan daftar referensi sebagai pertanggungjawaban sebuah karya ilmiah. Contoh, kata rujukan orang atau personel. Yang pertama,
Alieza adalah anak yang cerdas. Ia selalu mendapatkan ranking pertama di kelas. Kata ia merujuk pada Alieza. Dan yang kedua, Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Materi selanjutnya mengenai sistem kutipan. Pengertian kutipan. Dalam menulis karya ilmiah, kadangkala kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan itu kita gunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi. Kita perlu diperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang lazim berlaku dalam dunia ilmu. Materi selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Wa'ruf Firliansa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yakni Ardiana. Yang selanjutnya adalah kutipan. Kutipan merupakan sebuah kegiatan mengutip pendapat dari seorang pakar, ucapan tokoh, pengamat, narasumber, kitab suci, kata mutiara, puisi, syair lagu, maupun hasil dari penelitian yang terdapat di dalam sebuah makalah, skripsi, tesis, majalah, jurnal, dan buku. Kutipan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung merupakan kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya, di mana kutipan langsung ini biasanya digunakan untuk mengutip peraturan-peraturan hukum, surat keputusan, surat perintah, anggaran rumah tangga, mengutip rumus atau model matematika, kemudian untuk mengutip peribahasa, puisi, karya drama, dan kata-kata mutiara. Untuk mengutip beberapa definisi yang dinyatakan dalam kata-kata yang sudah pasti, serta digunakan untuk mengutip beberapa karya-karya ilmiah. Di dalam kutipan langsung ini juga ada dua bagian. Yang pertama, kutipan langsung pendek, serta kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek merupakan kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 3 baris ketikan. Yang mana untuk kutipan langsung pendek cukup dimasukkan di dalam sebuah teks dengan memberikan tanda petik di antara bahan yang dikutip. Selanjutnya kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang merupakan kutipan yang panjangnya lebih dari 3 baris ketikan. Nah, untuk kutipan langsung panjang ini tidak perlu dimasukkan di dalam sebuah teks. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung dan kutipan tidak langsung pendek. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang tidak sama persis seperti bahan aslinya. Selain itu juga, kutipan tidak langsung pendek merupakan kutipan tidak langsung yang terdiri dari satu alinea atau kurang. Tidak hanya itu, kutipan juga memiliki fungsi, yang mana fungsi utama dari sebuah kutipan dalam karya ilmiah, yakni menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat pakar, bahkan pengalaman empiris. Selain itu juga, kutipan memiliki fungsi antara lain menegaskan isi uraian, membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, kemudian menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, serta mencegah penggunaan dan pengakuan bahasa tulisan orang lain yang sudah dimiliki. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tika Febrastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara menulis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa terdapat 2 jenis pengutipan yang dapat digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah. Yang pertama yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk itu akan saya jelaskan sedikit mengenai kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah kutipan langsung. Tata cara penulisan pengutipan langsung dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Yang pertama, kutipan singkat. Penulisan kutipan singkat ditandai dengan tanda baca petik, dan bagian yang tidak dikutip dituliskan dengan tanda baca elips. Mengenai kutipan tersebut, penulisan sumber kutipan tersebut dinyatakan dengan cara menuliskan
nama penulis kutipan, tahun, halaman beberapa kutipan tersebut yang diaju. Penulisan kutipan langsung dapat dibuat menjadi 2-3 baris yang dapat langsung dimasukkan ke dalam teks. Selanjutnya, penulisan kutipan panjang. Penulisan kutipan panjang dilakukan apabila kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris, sehingga kalimat yang akan dikutip diletakkan pada paragraf tersendiri dengan ukuran huruf yang lebih kecil daripada ukuran teks dan ditakikan letaknya pada paragraf tersebut. Pembuatan parafrase memerlukan keterampilan dalam berbahasa dan ketekunan. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan parafrase, yaitu yang pertama, penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis asli dari sumber dan bahan rujukan yang telah dibaca oleh pengutip. Yang kedua, penulis harus memberikan tanda baca petik pada frasa atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Pemberian tanda kutip tersebut digunakan untuk menghindari dari kegiatan plagiarisme. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat parafrase adalah menghindari dari kegiatan memindahkan kata atau frase saja dan mengganti kata-kata dengan sinonimnya tanpa merubah susunan kalimat seperti yang tertulis pada sumber aslinya. Contoh kutipan langsung yakni, menurut Pati 5 2013 bagi spasi 4, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, contoh kutipan tidak langsung. Seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan digunakan saat hendak membuat skripsi, tesis maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang dilakukannya. Perkenalkan, nama saya Umi Fazila Salsabila. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Tika Febri Astuti. 2 kutipan tidak langsung. Contoh pertama, seorang mahasiswa hendaknya dapat menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif atau kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Contoh kedua, tombol navigasi. Tombol navigasi adalah suatu tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. C. Sistem plagiarisme. Pengertian plagiarisme, istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiaris atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya penculik atau penjiplak. Jadi, plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri orang lain atau mengeklaim
sebagai miliknya. Plagiat merupakan kriminal besar dalam penulisan sebuah karya yang sifatnya dapat membunuh karya, kreativitas, hak cipta, dan seterusnya, akan membunuh perkembangan ilmu dalam bidang yang terkait. Plagiat adalah pembuat secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagai atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber serta tepat dan memadai. Berikut ini definisi dan pengertian plagiarisme dari berbagai sumber buku. Yang A, menurut Lindsay, plagiat adalah tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya hingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide. Yang B, menurut Suyanto dan Jihad, plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Yang C, menurut Broto Widjoyo, plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Yang D, menurut Ridhatillah, plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian, dan perampasan penerbitan, pernyataan atau menyatakan sebagai milik diri sendiri sebagai pikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain. Yang E, menurut Permendiknas, plagiat adalah mencuri dan menyebarkan ide, tulisan, data, karya atas nama diri menggunakan hasil karya orang lain tanpa memberikan penghargaan, melakukan pencurian pustaka, mempresentasikan pekerjaan yang sudah ada sebagai pekerjaan baru dan original, tidak mencantumkan sumber data aksi kriminal karena mencuri dan berbohong setelahnya. Perkenalkan, nama saya Penggideski Arjuna. Di sini saya akan meneruskan pembahasan materi yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme lengkap. Plagiarisme lengkap adalah menyalin dan menjiplak secara keseluruhan isi karya orang lain, kata demi kata, sebagai karyanya sendiri, tanpa mengubah isi karya asal sedikit pun. Bahkan tanda bacanya pun tidak diubah. Yang kedua, plagiarisme sebagian. Plagiarisme sebagian adalah menggabungkan sebagian tulisan dari beberapa sumber. Pada tipe ini, plagiarisme ini, penjiplak juga menuliskan sedikit idenya sendiri untuk digabungkan dengan tulisan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai bidang tersebut, sehingga plagiator butuh informasi dari beberapa sumber. Yang ketiga, plagiarisme minimalis. Plagiarisme minimalis adalah menulis konsep, gagasan, ide orang lain dengan kata-kata mereka sendiri dan gaya mereka. Mereka memang kelihatannya hal ini sah-sah saja, namun sebenarnya ini adalah plagiarisme juga. Tetap saja dianggap sebagai mencuri ide dan hasil penelitian seseorang. Apalagi kalau ide dan penelitian tersebut merupakan orisinil karya asli si penulis yang belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, seperti terobosan-terobosan khas si penulis asli. Walaupun diubah seluruh kalimatnya, diparafrases seperti apapun, kalau si plagiator tidak mencantumkan penulis asli, hal ini akan tetap disebut dengan plagiarisme. Yang keempat,
self-plagiarisme. Self-plagiarisme, di mana si penulis mendaur ulang tulisan dia sebelumnya yang sudah pernah diterbitkan namun tidak dicantumkan sumber tulisannya sebelumnya. Tulisan yang sudah pernah terbit walaupun hak ciptanya oleh si penulis, namun hal itu menjadi milik umum, sehingga penggunaan kutipan, ulasan, ide yang sudah diterbitkan wajib diberitahukan kepada pembaca. Penerbitan bahan yang sama ke berbagai media tempat mencantumkan sumber oleh penulis adalah hal yang sering terjadi. Konten yang sama pada berbagai situs adalah salah satu contoh self-plagiarisme. Yang kelima, authorship plagiarisme. Authorship di mana suatu pihak yang terlibat dalam riset secara sengaja tidak menyebutkan pihak lain dari kerja penelitian yang dilakukan. Misalnya, mahasiswa dan pembimbing melakukan riset penelitian adalah salah satu dari mereka mempublikasikan artikel penelitian mereka tanpa mengikut sertakan nama rekannya yang ikut berkontribusi dalam penelitian tersebut. Kemudian contoh-contoh plagiarisme meliputi membuat kutipan palsu untuk ide kredit yang bukan milik Anda, kemudian mengutip kata-kata seorang tanpa mengakunya, selanjutnya menyalin atau memberi kertas penelitian atau istilah dan mengubahnya sebagai milik Anda, kemudian menggunakan kata-kata persis dari orang lain dalam pekerjaan Anda sendiri tanpa mengutip sumber atau mengkredit penulis. Yang terakhir, parafrase atau rekonstruksi ide sambil terlalu mengandalkan karya asli penulis. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.